Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yahya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngomong-ngomong yapping seputar trigonometri. Jadi trigonometri ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari sudut-sudut gitu, terutama sudut-sudut siku-siku yang segitiga siku-siku yang sering keluar di materi PK beberapa tahun lalu. Jadi materi trigonometri ini merupakan materi yang cukup ngeselin juga, soalnya kita harus banyak hafalan-hafalan yang harus kita tahu untuk mengerjakan soal-soalnya. Mungkin hafalan yang pertama itu ada dari sudut istimewa. Ada dari 0 derajat, 30, 45, 60, sama 90. Jadi cara aku ngafalinnya itu sebenarnya aku hafalnya tuh sendiri gitu, soalnya ini diulang-ulang di materi matematika, di fisika. Terutama di fisika itu dia sudut istimewa itu nambah, ada yang 37 derajat sama 53. Jadi kita mulai dari sin dulu gitu, sama sinnya cos sama tan. Dimulai dari 0 derajat, gimana ya biar bagus ini. 0 derajat, 30, 45, 60, sama 90. Biasanya yang sering keluar itu sin sama cos aja sih yang harus dihafal, karena tangan ini dia nggak terlalu juga untuk dihafal. Tapi kalau misalnya kalian hafal itu mungkin lebih menghemat waktu dan mempermudah juga. Jadi mulai dari sin 0. Sin itu dia paling lurus gitu, jadi kalau misalnya sudah nambah itu dia makin besar. Jadi sin 0 itu dia 0, 1/2, 1/2 akar 3, akar 2, 1/2 akar 3 sama 1. Kalau misalnya cos ini dia kebalikan dari sin, dia 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 sama 0. Dan di tangan 0 itu dia 0, tangan 30 itu dia 1/3 akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 akar 3, sama tangan 90 ini dia nggak ada ya, limited, nggak ada aja, nggak ada. Nah aku ini suka banget ketukar sin 0 sama sin 90 itu 0 apa 1 gitu. Aku suka ketukar sama cos juga. Dan cara aku biar nggak ketukar dari kedua itu tuh aku melihat dari grafiknya. Jadi kalau misalnya sin itu dia grafiknya seperti ini. Nah, kenapa aku malah keinget grafiknya? Soalnya sin ini dia mulanya tuh hurufnya tuh dari S gitu. Nah, sin ini dia mulanya tuh hurufnya dari S. Jadi aku selalu mikir, oh berarti grafiknya itu berbentuk S, jadi seperti ini. Dan seterusnya gitu. Jadi di sini 1, 0, sama sini min 1. Di sini dia ada alfa, ini tandanya di alfa, ini 2 alfa. Yang dimana alfa ini dia menunjukkan berarti ini sudut ke 180 derajat. Jadi di tengah-tengah ini tuk. Ini maaf yang kayak agak jelek gitu. Jadi ini setengah dari alfa. Yang dimana setengah dari alfa itu dia 1/2 kali 80. Jadi di sini dia menunjukkan di sini 90 derajat. Begitupun di sininya.
ini 1/4 dan lain-lain lah. Jadi aku ingat kalau misalnya sin 0 itu dia 0, soalnya dia mulainya tuh dari sini gitu. Jadi kayak huruf S gitu kan kalau misalnya kalian balik. Nah kalau misalnya cos itu dia berbeda, dia mulainya dari 1. Kalau misalnya mau digambar itu dia kurelep kayak gini. Ya tuh mulainya dari atas gitu dari sini. Dan seterusnya lah. Jadi di sini ada 1, 0 sama min 1. Maaf ya, jelek banget nggak sinkron. Jadi sini alfa. Udah sih kayak gini aja. Selanjutnya alfanya tuh di mana ya? Alfanya di sini dong. Ini dia setengah alfa. Berarti alfanya di sini. Ya kan? Oke, selanjutnya itu ada yang harus dihafal lagi ya. Oh, sin cos sama tangan itu dia kalau di segitiga siku-siku itu seperti apa. Jadi kita coba buat dulu segitiga siku-siku di sini. Ini alfa. Ini ada siku-sikunya yang dimana artinya 90 derajat. Berarti di atasnya ini nih sisanya. Ini kalian bebas ya. Siku si sudut tumpulnya itu si alfanya tuh mau di atas apa di bawah itu sama aja. Yang penting siku-sikunya di sini gitu. Berarti ini sisanya ya. Ini 90 min alfa. Biasanya orang nyebutnya di sini tuh depan atau disingkat jadi de. Di sini samping atau samping. Enggak, ini miring woy. Ini miring ya. Ya ini miring ini samping. Sa. Oke. Jadi aku kok ngafalin sin cos tangannya itu sebenarnya nggak dari misal kayak tangan itu berarti dia desa. Aku nggak kayak gitu. Aku nggak terlalu ngafalin seperti itu. Kalau aku misalnya tuh sin alfa itu artinya dia yang pertama itu dia sudut yang di depannya gitu, kayak yang nancapnya, kayak yang lurusnya gitulah. Jadi sin alfa itu dia depan per miring. Terus cos alfa itu dia aku mikirnya tuh yang sisi yang kena sama sudutnya. Jadi kan sudutnya ini, jadi sisi yang kenanya itu berarti ada 2 ini dan ini, berarti hanya itu yang kita mainkan gitu. Terus berarti cos alfa itu dia sa per mi, dan tangan alfa ini dia sudut yang sama kayak sin gitu. Dia awalnya yang depan, tapi dia nggak mainin yang miringnya. Dia desa, dia depan per samping. Atau nggak yang aku tadi bilang, kenapa tangan itu menurut aku nggak harus dihafal juga. Tapi kalau misalnya kalian hafal juga tuh bagus. Jadi biar kalian bisa lebih cepat gitu lah ngegawain soalnya. Soalnya tangan alfa ini dia sama aja seperti sin alfa per cos. Kalau bisa, jadi sin alfa per cos ini dia sama aja kayak depan per samping gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat sudutnya, itu kalian bisa dapat tangannya juga gitu lewat sin atau cos kalau misalnya kalian hafal. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya kalian hafal tangan alfanya itu, tangan masing-masing sudut istimewanya itu kalian ya bagus gitu. Jadi menurut aku hafalin aja sih. Jadi sin alfa per cos alfa itu kan sama aja seperti misal sin alfa itu dia demi gitu. Jadi d per mi per cos alfa itu dia sa per mi. Nah itu sama aja seperti pembagian lah. Ini bagi sa per mi. Atau kalau misalnya pembagian itu harus ditukar salah satunya lah. Nanti d per mi kali mi per sa. Jadi kita coret yang samanya. Jadi d per sa. Jadi dia sama aja gitu.
Nah, atau ada juga di soal-soal yaitu kita sering ketemu seperti misal cos 90 min alfa itu dia berapa, sin 90 min alfa itu dia berapa, dan lain-lain. Atau enggak kita juga sering dikasih kayak misal cos 90 min alfa itu sama aja kayak sin, terus sin 90 min alfa itu sama aja kayak cos. Nah, jadi kenapa ada seperti itu? Jadi misal kita pakai yang kayak tadi ya, misal kita ambil contoh si cosnya ini, coba kita copy atasnya biar gampang. Di sini deh, cos 90 alfa itu kan kalau misalnya di yang kita hafalin tuh artinya dia sin alfa, sama aja kayak sin alfa. Kenapa bisa? Jadi misal sin alfa gitu, sin alfa itu kan dia di sini kan yang tadi aku bilang yang lurus, jadi dia D per mi. Sedangkan dia bilangnya itu di sini cos 90 mi alfa, artinya kita nggak mainin yang ini, kita maininnya tuh yang ininya gitu. Nah, yang tadi aku udah bilang kalau misalnya cos itu kita maininnya sisi yang nempel sama sudutnya, berarti kita mainin ini sama ini. Jadi cos 90 mi alfa itu sama aja kayak D per mi. Begitupun dengan sin 90 min alfa dan lain-lain lah kalau misalnya kalian ingin ngecek lagi. Udah sih segini aja dari materinya yang harus dihafalin. Oh ya, satu lagi yang kosekan sama sek itu ada juga keluar. Jadi kalau misalnya sek alfa itu sama aja kayak 1 per cos alfa. Lalu cosec itu sama aja kayak 1 per sin alfa. Dan cot itu sama aja kayak 1 per tan alfa. Seperti itu. Udah cukup menurut aku segini aja materinya. Jadi trigono dari ngafalin sudut istimewa, ngafalin di yang seketika siku-siku, dan kenapa ada kalau soal-soal kayak gini yang ngafalan. Lalu yang ini juga ada. Lalu di sini aku ngasih contoh soal juga di bawah biar latihan. Soal TBK 2025 TPS PK hari 5 nomor 13 ya itu. Oke, diketahui beta ini sama aja tentu artinya itu alfa gitu, atau kayak bisa gamma, itu artinya kayak yaudah itu sudut gitu. Dikasih tahu dia antara 0 sampai 90 derajat. Artinya apa? Artinya ini tuh dia berada di kuadran 1. Di kuadran 1. Yang artinya berada di kuadran 1 itu artinya cos, sin, tan, dan lain-lain kayak cosec. Cot itu dia artinya positif semua gitu. Karena sumbu X dan sumbu Y juga di kuadran 1 itu positif. Tapi kalian harus aware juga sama yang bukan bentukan seperti ini. Misal kayak dari 180 ke 270 atau 90 ke 180, itu kan ada beberapa yang negatif gitu si sudutnya. Jadi kalian harus aware juga sama yang kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian mau cara aku ngafalin yang positif negatifnya kayak gimana, ini simpel aja ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, jadi yang positif itu kan kuadran 1 ini positif ya. Ini positif semua. Ini positif semua. Nah, yang negatifnya ini aku inget dari guru aku. Ini adalah salah satu common di Bandung itu. Jadi ini X, T, C gitu. Jadi si sin ini dia satu-satunya yang positif di kuadran 2. Tan ini dia satu-satunya yang positif di kuadran 3. Dan cos ini satu-satunya yang positif di kuadran 4. Seperti itu, XTC gitu ingatnya. XTC. Udah cukup. Ya, kita kembali ke soal. Diketahui sin beta itu sama dengan 647. Jadi kita ini dulu ya. Kita tentuin dulu, atau kita visualisasiin dulu.
sini ada beta, di sini 90 derajat, maka di sini sisanya yang dimana artinya 90 min beta. Dia bilang sin betanya ini 6/7, artinya yang sin ya, artinya yang lurus gitu, lurus sama ini, artinya dia 6 sama 7. Nah ini kita disuruh nyari si bawahnya ini berapa, tapi kalian bisa nyontek juga sih sebenarnya di sini. Tuh ada akar 13 sama akar 13. Jadi di sini menurut aku dia bakalan akar 13. Jadi kalau misalnya kalian mau cek, kita cek aja biar aman gitu ya. Misal kita nggak tahu ini awalnya apa. Ini misalnya ini awalnya X. Jadi X ini kita pakai Pitagoras ya. X kuadrat ini berarti 7 kuadrat kurang 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 49 kurang 36. Ini dia 13. Maka X nya aja itu berarti dia akar dari 13 gitu. Jadi di sini X nya akar 13. Maka kita tinggal cek aja di sini pernyataan-pernyataan yang benar dari tan beta. Nah yang pertama ini dia tan beta. Itu kan tan itu artinya dia sama seperti sin awalnya yang depan, tapi dia nggak mainin yang miringnya, jadi ini sama ini. Maka tan beta itu artinya 6 per akar 13. Kita cek apakah benar, berarti ini benar. Berarti ini benar ya. Maka yang nomor C sama D ini dia pasti salah. Jadi kalau misalnya kalian mau gambling juga, ini bisa kalian tadi perbandingan benernya itu 1/3 gitulah. Terus kita cek yang kedua, cos 90 min alfa. Cos 90 min, kok alfa sih, beta ya, sorry. Itu dia berapa? Berarti cos 90 min beta ini yang ini ya artinya. Maka kalau misalnya cos ini kita mainin sudut yang kena sama sisinya, berarti yang ini dan yang ini. Berarti jawabannya 6/7. Ini benar ya. 6/7. Maka pernyataan yang B ini dia salah. Maka kita langsung loncat aja ke pernyataan yang keempat gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita cek yang 3 dan kita tiba-tiba tahu kalau misalnya 3-nya itu benar, maka kita harus ngecek lagi yang 4 apakah jawabannya A atau E gitu. Jadi kita mending cek aja yang pernyataan 4 biar cepat. Sin beta sama L itu lebih besar dari cos beta. Kita tahu kalau misalnya sin beta ini dia 6/7. 6/7 lebih besar dari cos beta. Cos beta itu berarti ini ya. Nih. Berarti akar 13 per akar 7. Akar 13 per akar 7. Itu kan bisa ngecek. Ini kan atasnya akar, yang kiri, sedangkan yang kiri ini dia bukan akar. Kita bisa ganti aja yang namanya jadi akar. Jadi akar 36 per 7 itu akar 13 per 7. Kok akar sih? 7 ya? Sorry. Makanya 7. Maka pernyataan 4 itu benar. Jadi jawabannya yang E. Itu. Ini jadiin akar 36 itu biar ngeliat aja sih, takutnya salah. Jadi kayak gitu. Ya sekalian yang 12 prediksi UTBK 2026 kata si Om Jero cenah. Berarti sin 35 di sini. Sin 35 itu dia 3/5. Ini agak pusing ya, soalnya siku-sikunya kita mungkin jarang ngelihat segitiga yang kayak gini dan siku-sikunya di sini. Biasanya siku-sikunya itu berdiri kayak gini ya. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung ngerjain boleh, cuman takutnya salah. Aku lebih suka di yang pasti-pasti aja. Ini A di sini. Ini sebenarnya B sama C nya kalian bebas aja sih naruh di mana. Aku maunya di sini. Nah, dia sin C itu 3/5. Berarti sin itu berarti yang sini kan 3. Sedangkan 5-nya yang miring. Nah kalian ini tinggal triple Pitagoras saja. Berarti kalau misalnya ada 3
5 itu berarti artinya 3, 4, 5. Itu tinggal triple Pythagoras, kalian tinggal hafalin aja 4. Lo kan kalau nggak hafal ya bisa cek lagi. Berarti ini anggapannya kita nggak tahu ya x, maka x kuadrat itu sama aja 25 kurang 9. X kuadrat sama dengan 16, maka x sendiri itu artinya 4, pasti sini 4. Di tandanya adalah luas segitiga dari segitiga ini. Ya udah tinggal kita pakai rumus luas segitiga. Jadi luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali alasnya 4. Alasnya 4 dan tingginya 3. Berarti 4 kali 3. Maka 6 gitu luasnya. Udah, jadi segini aja sih trigono, menurut aku sudah cukup dan gak terlalu susah juga materinya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar.